dibakar tadi sama hidung. Yang dapis ya. Anjay. Mata kuliah survei atmosfer dan hidrosfer itu penting sekali ya untuk memberikan pengalaman lampang mahasiswa bagaimana mempraktekkan ilmu yang didapat di kelas, dan mahasiswa pernah melakukan praktikum survei lampang ini di wilayah pesisir, dan sekarang di tahap kedua ini melakukannya di wilayah pegunungan. Mahasiswa bisa melihat bagaimana perbedaan karakteristik lingkungan antara wilayah pesisir dengan wilayah pegunungan, bagaimana vegetasinya, bagaimana kondisi atmosfernya, bagaimana kondisi daerah aliran sungainya, dan itu penting kemudian untuk mahasiswa kemudian nanti menyadari juga melihat bagaimana dinamikanya dunia di kerja di luar sana yang sangat berbeda dan sangat macam. Kira itu yang Mata kuliah survei atmosfer dan hidrosfer pada dataran tinggi dilaksanakan di Bukit Pasir Angin Citamiang, Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan survei dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 November 2023. Camping Ground Citamiang berada di Bukit Pasir Angin, Kampung Pondok Rawa, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan ketinggian 1050 mdpl. Tempat ini berjarak kurang lebih 400 meter sebelum gerbang wisata Gunung Mas apabila dari arah Bogor. Hutan pinus dan perkebunan teh tersebar luas di wilayah ini. Presentasi kita siapkan plano sambil membuat skema, tentukan titik-titik lokasinya di mana. Jadi kita jadwal presentasinya nanti jam 1-an ya. Jam 1 habis presentasi, kemudian kita akan menginstalasi peralatan. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu pembagian 7 tim personil survei pendahuluan untuk mengidentifikasi lokasi pemasangan instrumen, pengamatan, rencana lokasi pemetaan, pos-pos kegiatan survei, dan tidak lupa mengidentifikasi resiko bencana serta prosedur K3. Maupun yang ada di plot 5 meter juga, itu dimasukkan juga ke yang 14 ini. Bahkan teman-teman di pohon, di lingkaran kecil ini, pengamatan iklim mikro di dataran tinggi sudah mulai dilakukan selama 24 jam. Kegiatan yang dilaksanakan saat musim hujan tiba tidak membuat kami menyerah dengan tetap memperhatikan K3. Buat besok pagi trekking. Dingin bang. yuk puncak Pangkos inframe. Ya. Kita lagi briefing dulu guys. Inframe video. Ada Pak Angkos. Berapa? Gini, Pangkos tadi terkait pemasangan instalasi alat Sungai. ya. Gimana Pak? Ya lumayan jauh, lumayan melelahkan Ekstrim lah. nggak, Pak? Ekstrim. Waduh. Perjalanannya. Jadi Tapi good. buat belajar oke ya Pak? Oke. Hari kedua diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan setiap kelompok melakukan survei di pos-pos yang sudah ditentukan, tema hidrologi, cuaca, cadangan karbon, dan pemetaan. Yang pertama, pengukuran infiltrasi, di mana pengukuran dilakukan di tutupan lahan terbuka, tepi sungai, dan lahan vegetasi hutan pinus. Yang kedua, pengukuran debit dan penampang sungai baik di hulu maupun hilir untuk daerah aliran sungai Ciliwung. Pokoknya berhenti sampai 10 detik. Berhenti sampai 10 detik. 10 detiknya di tem. Pertama, ini adalah merupakan suatu lokasi yang kita harapkan dapat sebagai media pembanding ya antara wilayah yang kemarin pas waktu di Pulau Tidung ya, dan hari ini kita di Pasir Angin, yaitu di dataran tinggi Citamiang ya.
Nah ini tujuannya adalah kita mencoba melihat dengan topografi yang berbeda seperti ini. Yang pertama itu di sekitar pesisir dan sekarang adalah di ketinggian 1050 meter ya dari atas muka laut. Ini kita akan mencoba melihat fenomena yang terjadi di tempat ini ya. Baik itu dari sisi kondisi cuaca itu seperti apa gitu ya. Terus juga beberapa yang terkait dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Sumber daya airnya ya yang cukup masih sehat, masih bersih. Ini kan merupakan hulu ya, hulu dari Sungai Ciliwung ya, hulu Sungai Ciliwung itu. Nah, artinya nanti kita akan coba lihat nih. Kalau nanti kita lihat pas waktu di yang ketiga yaitu di Cikabayan ya. Nah, itu kita akan coba lihat. Itu kan merupakan daerah yang lebih bawah gitu ya. Yang ketiga, pengamatan cuaca mikro dan pengukuran penyerapan karbon dioksida pada berbagai jenis spesies. Yang keempat, pengukuran cadangan karbon di setiap tutupan lahan semak belukar, lahan terbuka, dan hutan regenerasi. Jadi kita ngapain nih? Jadi kita sekarang mau ikut perhitungan terkait inventarisasi karbon. Di sini kita bakal masuk ke serasa-serasa dan juga padang rumput dan juga pohon-pohonan di sana. Bisa cek Padang Lamun. Nah. Mari kita cabut. Mau jadi situ. Ya kita mencoba untuk ke lahan yang kedua yang lebih sedikit vegetasi bawah tanahnya deh. Ini cuma belukar-belukar semak-semak. Jadi kita menggunakan plot lingkaran ya. Set. Emang benar, guru terbaik adalah pengalaman. Kita sudah berkuliah selama 6 semester dan kita mencoba untuk terjun langsung ke lapangan bagaimana kondisinya, bagaimana mendapat data-data yang selama 6 semester ini kita gunakan untuk laporan-laporan atau analisis-analisisnya. Ini untuk masih ada pos-pos selanjutnya. Setelah ini kita akan coba ke drone. Semoga lancar, teman-teman udah sampai sana masih bersemangat, kondisi sehat, cuaca terik, bagus, cerah. Semoga cuacanya selalu cerah sampai nanti kita kepulangan sampai drama kali ini. Sampai jumpa. Manual yang harus kalian siapkan, yang CBS sama yang di drone ya. Dan yang terakhir, drone dan pemetaan dilakukan secara otomatis dan manual. Inilah yang nanti kita kasih titik-titik sesuai dengan gitu. Anggap? Siapa yang mau nyoba? Nah, yang kompas itu tujuannya cuma untuk menentukan arah. Ya utara. Utara, selatan, barat, timur, udah paham ya? Kalau kompas, oke. Kembali lagi ke menu utama. Apa namanya? GCP 1 street in 3. GCP 3 lah. Kita ngomong satu. GCP 3 street 1 apa GCP 1 street 3? Jadi bayarnya pakai Mateo. Bang yang ini aja bang. Bang tenda itu aja bang. Biar ada bang. Saya Rian, alumni GFM angkatan 47. Gitu. Mungkin dari fokus Yayasan Sinabumi sendiri terkait proyek atau kegiatan ini itu apa Pak? Ya, Yayasan Sinabumi itu dibentuk dengan tujuan memang untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama memang yang kita garis bawahi khususnya itu dari Departemen GFM. Seluruh ilmu-ilmu GFM yang diterapkan di lapangan itu kita coba kembangkan di dalam Yayasan Sinabumi itu sendiri. Acara ini cukup menarik dan ini memang bagus, harus dipertahankan gitu loh. Kenapa salah satunya yayasan juga mengikuti sebagai sponsorship, karena salah satu cita-cita yayasan itu sebenarnya sudah tertuang di dalam kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan ini juga terlihat bahwa mahasiswa dapat berpikir logis terkait memang aktualisasi di lapangan, baik perhitungan parameter-parameter yang ditentukan oleh dosen dan ya mekanisme dalam memutuskan atau mengambil suatu tindakan dari suatu masalah. Harapan kedepannya untuk departemen, semoga mata kuliah ini baik mungkin magang,
capstone ataupun termasuk survei atmosfer ini dapat terus berjalan untuk generasi-generasi atau adik kelas selanjutnya, dan mungkin sama-sama untuk para alumni mungkin dapat mensupport semua kegiatan departemen ini, karena menurut saya ini kegiatan yang baik yang memang harus coba diteruskan, yang mana di waktu saya mungkin belum ada dan harus memang dilanjutkan. Harapan saya semua alumni dapat bekerja sama lah untuk mendukung dari kegiatan departemen ini. Ya. Udah. Normal sih sejauh ini hampir mirip lah di Gunung Walat. Ya, paling sekitar 1 km per detik lah. Tapi rata-rata 1 sih, rata-rata 1 sama 0, pas ya udah pakai dua cara kan, pakai karometer ya, nama alat otomatisnya, sama pakai botol aqua yang diisi air ya. Harusnya teman-teman udah mengerti lah ya. Harapan saya tentunya mahasiswa sih dapat pengalaman yang banyak ya, dapat pengalaman berharga, dan kegiatan ini tidak hanya mengimplementasikan teori, tapi bagaimana bekerja sama dengan teman-temannya menyelesaikan berbagai macam proyek, berbagai macam masalah yang didesain untuk menjadi bagian dari amanah kuliah. Saya kira itu yang Kegiatan selama 3 hari ini sebenarnya seru, cuman karena cuacanya tidak mendukung untuk camping, jadi agak sedikit gitu, jadi kurang sedap kayak. Terima kasih. Saya ini kegiatan bagus sekali ya. Satu bagus, kedua ini dari IPB ini udah merasa membantu untuk Pasir Angin ini, karena kan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini, karena kesatu kita jamuan di bukit ini kurang memadai, dikarenakan kalau ini kan secara pengelolaannya dari masyarakat setempat sendiri gitu. Itu aja mungkin pesannya, karena kalau emang dari awal diisukan belajar survival ya, kita belajar survival ya, gimana estafet makanan, tapi cuma kotor-kotor masih cuci lah. Berfungsi, alhamdulillah berfungsi semua. Tidak sudah siap naik gunung, nggak seperti di Pulau Tidung, altimeter belum setting. Alat yang rusak ya mungkin harus segera diperbaiki. Ya, kemarin dari Pulau Tidung. Kalau yang di sini sih kayaknya nggak ada yang rusak. Cuman semalam itu 2 kali mati listrik. Jadi yang tipis harus di setting 2 kali. Jadi ya datanya ada yang sedikit bolong lah. Ntar Bang Rizky yang akan membangkitkan data yang hilang. Kita harus mengapresiasi ya. Mengapresiasi pertama dari rekan-rekan kalian sendiri ya, yang sudah berusaha semaksimal mungkin mencari dengan cara mandiri di daerah sekitar Gunung Mas, sudah berhasil mendapatkan tempat yang cukup representatif. Dan kalau kalian mengenai semuanya, ini adalah merupakan wilayah yang dikelola oleh masyarakat. Kedepannya mudah-mudahan nanti kita bisa berkreasi lebih bagus lagi, mencari tempat yang lebih bagus lagi, terutama menjaga alam dengan lebih baik. Mudah-mudahan sih nanti kalau kita sudah evaluasi, kita akan lihat ya seperti apa. Yang jelas kita akan lakukan secara bersama-sama, kedepannya bisa lebih baik lagi, baik dalam hal penyelenggaraan ataupun dalam hal yang terkait dengan mungkin berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Oke, terima kasih ya untuk semua mahasiswa dari Survei Atmosfer Hidrosfer, kalian luar biasa. Survei Atmosfer dan Hidrosfer. Mari kita ikut.